Baiklah Bapak Ibu, sekarang mungkin pertanyaan tadi sudah sampaikan, informasi sudah diberikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita sesi tanya jawab ya. Siapa Pak? Ayo. Saya menanyakan Pak, bagaimana setelah kita jadi anggota, setelah pendaftaran, bagaimana? Apakah bisa plus langsung bayar simpanan wajibnya? Oh, kapan simpanan wajib dimulai? Apakah berbarengan dengan bayar 1 juta? Kalau kita bayar 1 juta, simpanan wajib itu dimulai sebulan setelah dari pendaftaran. Wajib nggak? Ini bisa dikatakan wajib kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sisa hasil usaha di LAT, ya, di rapat anggota tahunan, karena ini koperasi. Tiap tahunnya harus mengadakan rapat anggota tahunan sekaligus pemeliharaan sisa hasil usaha. Besaran sisa hasil usaha didapat oleh anggota tergantung daripada besaran simpanan pokok, jelas Rp300.000, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Itu akan menentukan. Jadi simpanan wajib kapan dimulainya? Simpanan wajib sebulan setelah menjadi keanggotaan. Oke? Bisa nyambung? Cukup jelas ya? ya. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya? Bagaimana teknik pendaftaran selain hanya melakukan pembayaran? Ada persyaratan lainnya? Mungkin Selain membayar keuangan yang harus lengkapi apa saja, apa KTP atau gimana penjelasan? Ya. Seperti halnya koperasi, pada umumnya pendaftaran itu jelas sesuai data-data KTP. Ada nama, ada nomor KTP, NIK, ada alamat, tapi harus disertai dengan nomor WA, email, dan rekening tabungan. Ya, untuk apa? Karena WA nanti akan ada informasi ke Bapak Ibu semuanya besaran berapa yang harus ditransfer ke koperasi. Kalau Bapak Ibu menjadi anggota berarti 1 juta, dan biasanya di belakangnya harus ada 3 digit nomor kode unik yang dikirimkan oleh koperasi. Karena tadi kan begini Pak Bu, ketika Bapak Ibu mengisi formulir, baik formulir dari orang yang menginformasikan maupun formulir digital, karena Bapak Ibu nanti setiap pendaftar anggota itu akan mendapatkan link referral, di mana link referral ini Bapak Ibu bisa share di WA, di Instagram, di Facebook, di apapun yang berbau medsos. Sehingga ketika orang tersebut mengisi formulirnya, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan jasa informasi atau jasa pengembangan sesuai dengan banyaknya anggota dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendapatkan anggotanya ternyata anggota pertama, berarti jasa informasi Rp300.000. Tapi kalau ternyata orang tersebut bergabung atas informasi dari link referral Bapak Ibu kedua, ketiga, keempat, berarti akan mendapatkan otomatis jasa pengembangan Rp500.000. Nah, nantinya orang tersebut yang mengisi formulir secara digital ini akan begitu klik daftar, itu dari pihak koperasi akan mengirimkan WA informasi ke si pendaftar tersebut. Selamat Anda sedang mengisi formulir pendaftaran keanggotaan di Koperasi Indonesia Digital 20. Untuk selanjutnya silahkan transfer sebesar 1 juta, di belakangnya 3 digit, atau Rp80.000 sebesar 3 digit belakangnya kode unik kepada rekening atas nama koperasi BRI sekian sekian sekian, BCA sekian sekian sekian, Mandiri sekian sekian sekian, BJB sekian sekian sekian. Nah, itu setelah melakukan transferan, Bapak Ibu juga akan langsung mendapatkan selamat Anda telah terdaftar menjadi anggota atau calon anggota Koperasi Indonesia Digital 20 dengan besaran simpanan pokok Rp300.000 dan voucher Rp1,5 juta, atau calon anggota simpanan titipan simpanan pokok Rp20.000 dan voucher sebesar Rp20.000. Artinya itu semua serba digital. Nah, ketika orang tersebut sudah mentransfer dan orang tersebut sudah mendapatkan ucapan selamat,
si anggota yang mereferensikannya baik secara offline ataupun secara online lewat medsos, otomatis langsung akan mendapatkan ucapan selamat Anda mendapatkan jasa informasi atau jasa pengembangan atau jasa pembinaan dari keanggotaan atas nama ini. Bapak Ibu bisa mengenal ataupun tidak, tapi hak itu tetap akan dapatkan karena hak Bapak Ibu adalah hak yang harus didapatkan. Itu. Kode unik itu dari koperasi atau Koperasi. Oh, dari koperasi. Koperasi yang menentukan. Tapi insya Allah tidak akan lebih dari 999. Dan itu untuk memudahkan administrasi sebetulnya. Yang insya Allah sebetulnya pada unit itu kita alokasikan buat tambahan untuk CSR, karena kita memiliki program-program CSR, program-program sosial buat pesantren, buat masjid, buat guru ngaji, ustadz-ustadz, anak-anak yatim, anak kaum duafa yang tidak mampu. Bahkan program kita kedepannya untuk memberikan modal usaha kepada UMKM yang kurang mampu dengan bunga 0%. Tidak ada bunga. Ini bisa ini kan dicontohkan, misalnya kode unik itu kan misalnya kita contoh misalnya Bapak Ibu datang 1 juta, ya 1 juta. Nah, biasanya di belakangnya ada ya. 216. Nah, jadi bisa oleh Ketika Bapak Ibu nanti transfer sebesar 1.216, berarti ini transferan atas nama pendaftaran Bapak Ibu, karena Bapak Ibu diberikan waktu 24 jam setelah mengisi formulir. Ada informasi dari koperasi untuk pentransfer nilai ini Bapak Ibu akan diberikan waktu 24 jam. Setelah melewati 24 jam ini akan tersuspend secara sendirinya. Gitu. Apakah itu 2 digit itu dengan angka? 3 digit dengan huruf? dengan angka ini. Dengan angka. Iya. Iya. Tidak dengan huruf. Jadi transfernya harus 1.216.000 rupiah. Iya. Ada yang 1 juta, contohnya 1.1142. Iya. Gitu kan? Gitu. Jadi koperasi menentukan. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam pengecekan, karena yang datang sehari bisa berapa puluh, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Jadi kita daftar 1 juta, berarti yang kode uniknya diisi oleh pihak manajemen koperasi. Oleh koperasi, iya, diberikannya. Oke, ada lagi? Lalu syarat untuk mengajukan pinjaman dan ketentuannya Dan besarannya. Tadi kan. Kenapa? Syarat untuk apaan itu bisa mulai meminjam. Pinjaman. Berapa? Bagaimana ketentuan besarannya pinjaman? Ya. Oke, Bapak Ibu. Seperti halnya koperasi, kebanyakan koperasi kita juga sama. Kebetulan koperasi kita bukan kebetulan, karena koperasi kita koperasi konsumen yang mengakomodir seluruh jenis koperasi. Ada koperasi industri, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen. Nah, ini kita konsumen keseluruhan. Simpan pinjam ada, cuma ketentuannya jelas. Ketentuannya kalau anggota tersebut tidak aktif, terus dia hanya mengandalkan daripada secara usaha atau tidak aktif sama sekali, yang mungkin setahun kita boleh, dan besarannya tergantung daripada kemampuan si anggota tersebut dalam mengembalikannya, karena kita program kita insya Allah pinjaman ini 0%. Dari mana sumbernya? Banyak insya Allah, baik daripada pemodal yang kita akan minta 10% potongan tiap bulan dari bagi hasilnya. Itu untuk alokasi, di mana si pemodal itu bagi hasil tersebut akan diberikan dalam masa tahun, uangnya akan kita pergunakan untuk membantu para UMKM, untuk membantu orang pinjam tanpa bunga insya Allah. Gitu Bapak Ibu. Nah, adapun tadi saya sedikit tambahkan, simpanan wajib bersumber dari mana? Satu, kalau dia tidak aktif, berarti simpanan wajib itu bersumber dari uang sakunya sendiri, seperti halnya kebanyakan. Tapi bagi anggota yang aktif, otomatis akan mendapatkan bonus ini kan, jasa ini kan? Ya. Nah, jasa kita, insya Allah kita taat pajak. Setiap jasa diterima oleh anggota kita itu sudah dipotong 10% untuk pembayaran pajak Penghasilannya. ya, pajak penghasilan. Oke. Dan untuk simpanan wajib bersumber dari sini. Jadi setiap si anggota mendapatkan jasa informasi, ada 2 potongannya, 10% buat pajak dan 10% untuk simpanan wajib. Tapi simpanan wajib kan dibatasi sampai 100.000. Ketika dia sudah mencapai 100.000 dari potongan-potongan tersebut, ya kesananya dalam bulan tersebut tidak akan dipotong lagi, Kecuali potongan pajak. Potongan pajak aja, itu mah potongan pajak terus. Karena kita tidak mau berisiko dengan birokrasi pemerintahan, tetap pajak harus kita bayar.
taat pajak ya. Iya. Oke, ya. Bagaimana yang 80.000 kan memang belum anggota, tetap dipotong 10%, penghasilan ada, cuma simpanan wajib belum dipotong karena kan belum anggota. Oke, ya. Oke, selanjutnya bagaimana persyaratan untuk seandainya buka cabang ataupun Untuk Cabang. pengembangan untuk yang cabang. Oh iya. Oke, bagus pertanyaan, bagus juga. Cabang atau koordinator wilayah kita akan buka pasti jelas kita akan buka dengan ketentuan dan syarat-syarat yang nanti antara si anggota aktif dengan ketua dengan koperasi yang akan dibicarakan. Cuma yang paling pasti karena kita sistemnya konsepnya afiliasi, tetap koperasi dengan afiliasi, minimal yang diperhatikan adalah si anggota yang sudah minimal bisa memiliki anggota 10 anggota langsung. udah punya tim. Punya tim, artinya kan dia punya tim di suatu kota tersebut nih, 10 anggota Di suatu daerah. Ya, nanti kita akan coba dulu dia mengajukan, kemudian dia punya tempat seperti kejadian kemarin di Garut, di Limbangan, di Bandung Barat, di Cimahi, di Sumedang, ya, itu kan, alhamdulillah kita di Ciawi, Tasik itu sudah beberapa cabang kita sudah buka, tapi belum coba resmi karena kita pun harus tes uji kelayakan, evaluasi kita siapkan vendornya, kita siapkan supaya kita branding tempatnya menjadi sebuah kantor cabang, tapi belum cabang resmi. Nanti kita lihat, setelah kita lihat perkembangannya signifikan, baru pusat akan memantau dan melakukan pembinaan secara langsung. Nah terus ini Pak, ini kan kantor pusatnya, ya. Karena saya menurut informasi di sini akan membuka kantor-kantor cabang di daerah. Nah pembukaan kantor cabang, kepanjangan daripada kantor pusat ini, apakah ditentukan dari tingkat daerahnya bagaimana? Apakah tingkat kecamatan, apakah tingkat kabupaten, atau dalam satu kabupaten misalnya, dalam satu kabupaten sudah ada kantor cabang di kecamatan A. Bagaimana kalau kebetulan nih kami mengembangkan di program yang ini di kecamatan yang lain dan satu kabupaten buka cabang, mengajukan ke pihak ini tadi dengan syarat ada anggota sekian, bisa nggak itu? Nah untuk hal itu sepertinya bisa dan kita fleksibel, bisa per kabupaten kota atau bisa juga per jarak. Contoh gini, Kabupaten Bandung itu sorean dengan Rancaikek jauh nggak? Sama-sama Kabupaten Bandung, kita buka dua-duanya nggak apa-apa. Contoh Garut, di Bumbuang satu dengan di Wanaraja, itu kan udah jelas jauh kan, kasihan kalau mereka harus jauh-jauhan kan, ya dibuka lah beda. Kota Bandung, contoh Kota Bandung kan kayaknya mah nggak terlalu jauh lah, tapi kan daerah Ciberem sama daerah Ujung Berung kan masih sama dia, ya buka. Kita lihat dari perwilayah aja, jarak wilayah. Gitu. Cuma mungkin nanti kita akan buka cabang atau cabang satu atau koordinator wilayah seperti itu. Terus tadi kan bahasnya persyaratan untuk menjadi buka cabang. Terus sekarang untuk konsekuensinya, misalkan kalau di kantor Garut kan mereka ada punya saudara atau tempat dari keluarga si anggota nih. Seandainya misalkan tempat harus misalkan kontrak ataupun gimana, itu ada aturannya, gimana aturannya konsekuensi dari biaya tersebut gitu. Kalau udah jelas, kalau sudah cabang itu seluruh biaya oleh pusat, pegawai oleh pusat, gitu kan? Kalau cabang, makanya tadi kan saya katakan ada evaluasi dulu. Sebelum menjadi cabang ada evaluasi dulu kelayakannya, nanti menjadi cabang. Kalau ternyata layak, berarti kan pusat akan sudah mengalokasikan buat tempat sekian, buat pegawai sekian. Ya. Terima kasih. Terus yang tadi yang 80.000, nah jika kan adalah masa waktu 3 bulan hangus, nah terus itunya yang 20.000-nya, apakah nilai vouchernya yang 100.000-nya itu masih berlaku? Ketika seorang calon anggota terdaftar menjadi calon anggota dengan simpanan simpanan pokok Rp20.000, itu ketika dia tidak mendaftarkan menjadi anggota, tidak mengembangkan lagi, mengakses, berarti otomatis ID-nya atau keanggotaannya di koperasi tersebut hilang dan simpanan itu hangus, karena itu berdasarkan daripada anggaran dasar perkoperasian.
cuma vouchernya tetap berjalan. Siap, mantap. Vouchernya tetap bisa dipakai, gitu. Karena kita meminimalisir jangan sampai merugikan orang lain lah. Tapi aturan tetap dibuat kan, aturan karena ada buat, karena dasar itu titipan simpan pokok itu bisa hangus dalam waktu 3 bulan kita mengikutinya. Berhubung dia misalnya nih, atau saya jadi anggota sesuai ketentuan 3 bulan, hangus keanggotaannya sebagai titipannya beribu-ribu, tapi voucher yang 100.000 berlaku. Terus setelah itu hangus, kami kebetulan punya uang nih, mau masuk langsung mau di top up lagi, di upgrade. Itu bisa nambah ya? Bukan top up kalau udah hangus, daftar tempat. Iya, daftar ulang aja 1 juta. Iya. Bukan jadi daftar ulang. Iya. Langsung. Karena namanya datanya udah tak perlu 1 juta ya. Cuma di Alapak kodenya masih ada. Cuma nanti vouchernya nambah ya. Iya, gitu. Iya. Ya. Ya makasih Pak. Oke. Sebenarnya cukup ya. Boleh satu lagi. Gimana? Untuk aturan berlakunya ini sejak kapan? Ketua, misalkan yang tadi dan 80.000 seandainya 3 bulan atau ke 90 hari kita ada perubahan. Apa berlakunya dari sejak awal atau setelah sistem berjalan? Dari semenjak dia mendaftarkan, mulai anggota. Semenjak dia mendaftarkan, otomatis 3 bulan kemudian ke depan akan hangus. Kalau dia tidak upgrade atau menambah jumlah pendaftarannya menjadi anggota. Jadi di sini tidak ada edit ya? Tidak boleh. Tidak ada rekayasa di sini. Ya contoh misalkan saya kan mendaftarkan nih punya anggota nih. Dia daftarkan kemarin 80.000. Yeah. Terus yang orang ini misalkan dia nggak mengaktif. Terus kita seandainya dialihkan gitu, misalkan kita ini punya anak atau kita punya gantikan dari ke anak kita, itu misalkan itu bisa nggak? Oh bisa kalau seperti itu bisa. Harus mengajukan. Biasa ada surat-surat ketentuan RT RW itu mah. Itu birokrasi aja kita normal ya. Perubahan data lagi ya. Iya. Ya. Oh berarti bisa ya birokrasi untuk ganti nama. Oke, Ibu mungkin. Oh cukup ya Bu ya. Kalau bisa paham Ibu ya. Oke, siap Bapak Ibu. Sepertinya semua sudah tersampaikan. Kalau ada yang masih belum jelas atau ada tambahan pertanyaan, kita bisa di acara sharing. Yang paling pasti insya Allah KOP ID atau Kopi 20 Koperasi Indonesia di Jalan 20 ini dari anggota oleh anggota untuk anggota dengan konsep menggabungkan 3 jenis usaha, afiliasi, koperasi dan marketplace. Segala manfaat insya Allah akan ada di sini. Insya Allah kita jadikan diri kita bermanfaat buat banyak orang. Harus itu, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat buat banyak orang. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.